Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Suhada, NPM 19 10 63 10 726 dari kelas PJKR 6A. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan majemuk. Mengenal kecerdasan, manusia adalah makhluk yang berbeda dari makhluk lainnya. Ini dibedakan karena mempunyai kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kecerdasan, akan tetapi bila kecerdasan ini tidak dikembangkan, maka tidak akan memberikan dampak apapun pada manusia itu sendiri. Pendidikanlah yang berperan banyak untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Pendidikan di lingkungan, pendidikan di sekolah, dan pendidikan dalam keluarga. Peran orang tua amat dominan untuk mengembangkan anggota keluarganya karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama, maka peran orang tua harus mengetahui lebih jauh terhadap perkembangan anggota keluarganya. Kecerdasan secara umum. Manusia memiliki kecerdasan secara umum. Yang pertama, kecerdasan abstrak. Manusia memahami simbol dan bahasa. Yang kedua, kecerdasan konkret. Manusia memahami objek yang nyata. Dan yang ketiga, kecerdasan sosial. Manusia memahami hubungan sosial. Ada tiga kecerdasan yang wajib dikembangkan dalam diri menurut para ahli. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Kemampuan manusia mempelajari segala sesuatu dengan berpikir. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan manusia dalam membangun kesadaran diri. Dan yang terakhir, kecerdasan spiritual. Kecerdasan manusia di mana manusia lebih mengenal diri dan alam sebagai fungsi perangkat diri. 8. Kecerdasan manusia. 8 kecerdasan yang banyak digunakan oleh lembaga pendidikan dalam mengasah potensi kecerdasan dan keterampilan anak usia dini. Yang pertama, kecerdasan matematis logika. Konsep belajarnya menggunakan kemampuannya untuk melogiskan suatu yang berhubungan dengan angka dan logikanya. Cara berpikirnya melalui penalaran. Cara belajarnya melalui pola abstrak dan hubungan antar variabel. Peran orang tua, ajaklah bermain yang mengandung strategi seperti catur. Yang kedua, kecerdasan visual spesial. Anak mampu melihat dan membayangkan bentuk dari sebuah benda secara konseptual dari imajinatifnya, cara berpikirnya melalui kesan dan gambar, mendesain, mencoret-coret, cara belajarnya dengan visualisasi gambar. Peran orang tua mensupport dan membayangkan bentuk imajinatifnya, gambar yang ada di komputer atau lainnya. Yang ketiga, kecerdasan linguistik, kemampuan memahami, mengkomunikasikan permasalahan dalam bahasa sehari-hari, cara berpikirnya melalui kata-kata baik, bahasa oleh lisan maupun tulisan, cara belajarnya melalui menulis dan membaca melihat huruf. Peran orang tua, seringlah ajak anak diskusi. Yang keempat, kecerdasan musikal, kemampuan untuk memahami tata suara, nada, irama, cara berpikir melalui irama, bernyanyi, dan bersiul. Cara belajarnya melalui musik melodi. Peran orang tua untuk memfasilitasi agar anak mengikuti kursus bernyanyi dan musik. Yang kelima, kecerdasan budi kinestik. Kemampuan dalam menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Cara berpikirnya melalui sensari, otomatis, menari, berlari. Cara belajarnya bergerak, berinteraksi langsung dengan ruang. Peran orang tua mendorong anak untuk kegiatan yang berhubungan, misal kerajinan tangan, kegiatan tari dansa. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, kemampuan perasaan emosi, tujuan, dan maksud pribadi. Cara berpikir tentang kebutuhan, perasaan, dan cita-citanya. Cara belajarnya, sikap menyendiri dan mengajarkan sesuatu secara individual. Peran orang tua sering bertanya kepada anak tentang pendapatnya seperti kesukaannya dan ketidaksukaannya. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami orang lain, mengatasi perbedaan orang lain, cara berpikirnya melemparkan gagasan kepada orang lain, mengobrol, cara belajarnya kegiatan sharing. Peran orang tua mendorong anak menciptakan banyak interaksi. Yang terakhir, kecerdasan naturalis, kemampuan untuk memahami, menghubungkan, dan mengkategorikan spesies, flora, dan fauna, dan kejadian di lingkungan. Cara berpikirnya melalui alam dan pemandangan, alam, serat bintang, serat binatang.
Cara belajarnya melalui seisi alam dan lingkungan sekitar. Peran orang tua untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan alam. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.